Oke, assalamualaikum sobat dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Wantur. Kali ini Wantur kembali akan mengomentari terkait maraknya netizen yang banyak menjodohkan Fauzana dan juga Mas Iyun, teman-teman. Awalnya sih mungkin cuma iseng-iseng menjodohkan mereka, tapi lama-lama malah jadi serius. Dan parahnya lagi, para pengusaha yang lagi cari cuan ikut-ikutan nimbrung. Mereka melihat peluang bisnis dari hubungan ini, jadi mereka bikin konten sana-sini, endorse sana-sini. Padahal dilihat-lihat Fauzana dan Mas Iyun ini kayaknya kurang cocok banget, teman-teman. Ya, banyak yang bilang seperti itu. Jadi yang terlihat di media terkesan adalah sesuatu hal yang dipaksakan demi popularitas, endorsement, dan juga job manggung. Banyak yang mengatakan seperti itu, teman-teman. Sementara dari Mas Iyun sendiri sebenarnya udah merasakan kalau hubungan ini tidak sesehat yang dipikirkan banyak orang. Dia kayaknya merasa nggak enak sama Fauzana, jadi ya udahlah, dia turutin aja kemauan netizen dan para pengusaha. Alhasil hubungan mereka jadi berlarut-larut tanpa kejelasan. Komunikasi mereka pun jadi kayak basa-basi doang. Sementara kita bisa melihat bahwa sesuatu ataupun yang dihadirkan mereka seperti hal yang dipaksakan. Dan bagaimana kalau kita melihat analisis dari mereka berdua terkait sosok penyanyi viral asal Minang dan juga Mas Iyun atau Sobat Ngarit yang terlihat orang yang sangat sederhana dengan keadaan yang apa adanya. Dan analisis yang pertama adalah mereka menjadi korban netizen. Ini sih yang paling bikin miris. Kehidupan pribadi orang jadi bahan konsumsi publik, sementara netizen punya kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi kehidupan orang lain, bahkan sampai menjodoh-jodohkan, teman-teman. Banyak sekali yang berharap hubungan mereka bisa berlanjut ataupun terus bahkan bisa ke jenjang pernikahan. Sementara banyak dikabarkan bahwa hubungan mereka banyak sekali perbedaan, mulai dari adat istiadat Minang yang segala sesuatunya ditentukan oleh keluarga dan orang tua. Sementara Mas Iyun yang kental dengan nuansa Jawa juga mempunyai ritual-ritual yang tidak mudah untuk disatukan dengan orang selain orang Jawa, teman-teman. Yang kedua adalah terlihat bahwa mereka berkehidupan jauh. Yang Fauzana sementara adalah sosok viral, penyanyi kesana kemari, manggung, sibuk dengan agenda-agenda jadwal manggung dari Fauzana. Sementara Mas Iyun sibuk dengan dunia pertanian sapi yang mengurus segala sesuatu tentang sapi, ya, teman-teman. Dimana ini sangat terlihat sekali perbedaan yang cukup jauh kalau kita melihat. Jadi bisa dipastikan sangat tidak mungkin bahwa mereka bisa satu isi itu, sementara kehidupan mereka jauh berbeda. Kemudian analisis selanjutnya adalah daya tarik komersial, di mana dunia hiburan memang penuh dengan kepentingan komersial. Para pengusaha gak akan mau melewatkan kesempatan untuk bikin duit dengan hal-hal yang viral, termasuk yang terjadi pada Mas Iyun dan Fauzana ini, teman-teman. Kita bisa melihat bahwa kepopuleran mereka dimanfaatkan dengan memasukkan endorse ataupun merchandise dan yang lainnya untuk ikut memanfaatkan keviralan mereka. Inilah kecerdikan dari para pengusaha yang akhirnya terus membuat ide-ide cerita, strategi ataupun rencana-rencana yang bisa membuat mereka tetap eksis atau viral lebih lama, sehingga diciptakanlah drama-drama yang seolah menyatukan mereka. Selanjutnya adalah tekanan sosial. Tekanan sosial juga ikut mempengaruhi keadaan ini tetap berlangsung, dan mereka, terutama Mas Iyun, kayaknya menjadi korban tekanan sosial. Dia merasa harus memenuhi ekspektasi netizen dan para pengusaha tersebut dengan ikut mengembangkan usaha-usahanya. Terbukti dengan endorsement yang masuk, sehingga mereka ikut saja karena ada pemasukan. Ya, kalau para konten kreator sementara dia dibayar, biasanya para pengusaha itu melakukan banyak permintaan. Nah, sementara yang di-endorse ya ikut saja kemauan dari para pengendorse tersebut. Itu yang biasanya terjadi dari para endorsement atau pengusaha-pengusaha yang ikut mempopulerkan keviralan mereka dengan coba menjual merchandise ataupun segala sesuatu yang bisa menjadi cuan, seperti halnya baju Sobat Ngarit atau Fauzana Lovers dan yang lainnya, teman-teman. Sementara kita melihat bahwa komunikasi yang tidak sehat terlihat hingga akhir-akhir ini muncul bahwa mereka dikabarkan mulai merenggang karena sesuatu atau komunikasi yang
dipaksakan tadi. Ini seolah memberikan jawaban bahwa komunikasi yang dibangun di atas ketidakjujuran dan basa-basi jelas tidak akan bertahan lama, teman-teman. Sehingga akhirnya mereka harus banyak menutupi kekompakan yang sebenarnya tidak ada di dalam hati, tapi secara ekspresi bisa melihat dari raut muka ataupun keadaan yang terjadi bahwa ini adalah sesuatu yang terlihat terasa janggal dan dipaksakan. Dan yang menjadi kesimpulannya dari mereka berdua adalah mereka menjadi korban dari kepentingan orang banyak dan para pengusaha untuk ikut meramaikan ataupun mencoba menjual produk-produk yang mereka hadirkan. Keduanya sepertinya perlu introspeksi diri dan lebih berani untuk ngomong apa adanya. Jangan sampai mereka terus-terusan terjebak dalam hubungan yang tidak jelas, teman-teman. Dan kita sebagai netizen, pendukung dari masing-masing Fauzana ataupun Sobat Ngarit, baiknya melihat hal seperti ini tidak dimasukkan ke dalam hati, ya. Jadi biasa aja gitu. Karena kita yang ribut, kita yang riweh gitu ya, sementara mereka di belakang mungkin biasa-biasa saja. Karena hanyalah sebuah partner bisnis ataupun partner dari konten yang mereka hadirkan. Kita di bawah sibuk mengurusi seperti itu, seperti ini, dan yang lainnya. Sementara merekanya di belakang mungkin biasa-biasa saja. Jadi buat teman-teman jangan terlalu diambil hati. Biarkan saja kalau memang mereka seperti itu. Kalau berjodoh ya syukur, kalaupun tidak ya sudahlah. Karena semua ini mungkin kita tidak tahu ujungnya akan seperti apa. Itu prediksi ataupun analisa dari Wantur, teman-teman. Dan analisis ini dibuat berdasarkan informasi yang ada di permukaan saja. Bisa saja ada fakta-fakta lain yang belum kita ketahui, teman-teman. Dan ini adalah sebuah analisis dari Wantur. Kebenaran dari analisis ini berbeda. Mungkin teman-teman juga bisa membuat analisis sendiri. Bagaimana menurut teman, silahkan tulis di kolom komentar. Dan analisis ini tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun. Hanya sebuah gambaran dari apa yang ada di media. Ya, kita doakan mereka berdua, Fauzana dan Mas Jun, semoga makin sukses, sehat selalu. Tapi kita harus mendukung biasa saja, jangan sampai berlebihan. Oke teman-teman, itu analisis dari Wantur. Semoga ada sedikit masukan atau pencerahan buat sobat semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.